angkatan 9 dari SD Negeri 8 Jabon Jeget Kabupaten Aceh Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Sigit Sugiantoro SPD. Beliau adalah guru kelas 2 SD Negeri 8 Jabon Jeget. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Gini Pak, jadi hari ini kan Pak kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Baik. Sebelum nantinya saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan seperti itu Pak. Siap. Di dalam kelas atau sebelumnya saya melakukan supervisi kelas ya Pak ya. Siap. Oke. Adapun yang dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi Pak ya. Iya. Proses pembelajaran yang Bapak lakukan seperti itu Pak. Dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal Pak, sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang menarik bagi murid Bapak, seperti itu Pak. Oke, jadi ini Pak, ada beberapa pertanyaan Pak. Siap. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama terkait dengan tujuan Pak. Nah, ini menurut Bapak nih ya, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik Bu, sesuai dengan apa yang saya rancang dan saya tulis, di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Baik Pak. Yang pertama, ini diharapkan siswa mampu membaca teks bacaan tentang hidup bersih dan sehat. Iya, baik Pak. Yang kedua, peserta didik atau siswa itu diharapkan mampu memahami isi daripada bacaan. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menyebutkan jenis-jenis alat kebersihan tentang hidup sehat dan bersih. Nah, jelasnya Bu, di sini kita kalau sudah hidup lingkungannya itu sehat, lingkungan itu bersih, insya Allah terhindar dari macam-macam penyakit karena lingkungan kita sudah bersih. Demikian tadi Bu. Oke Pak, baik. Jadi ada 3 ya Pak ya tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah, ini Pak, bagaimana dengan area pengembangannya Pak yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak observasi seperti itu Pak? Baik. Mengenai area pengembangan, di sini saya telah menuliskan ada 2 pengembangan. Yang mungkin nantinya bisa ketahui. Yang pertama adalah pengetahuan dan keterampilan. Iya Pak, baik. Yang pertama tentang pengetahuan ini di mana siswa itu mampu membaca teks bacaan tentang hidup bersih dan sehat. Itu tentang area pengetahuan. Sedangkan untuk area keterampilan, di sini siswa diharapkan itu mampu membaca dan menulis teks tentang hidup sehat dan bersih dan mampu melaksanakan, menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, gini ya Pak ya. Jadi area pengembangan kompetensinya yang Bapak lakukan di sini ada 2 tadi Pak ya. Jadi dari segi pengetahuan siswa tersebut nantinya mampu ya Pak ya untuk memahami isi teks bacaannya seperti itu ya Pak ya. Dan di area keterampilannya siswa mampu menulis ini tentunya ya, dan membaca teks tentang hidup bersih dan sehat di lingkungan sekitar. Dan tentunya nanti siswa itu mampu ya Pak untuk melaksanakan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu Pak ya. Nah, baik Pak, saya juga ingin mendengar nih Pak,
sedikit dari Bapak, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas, baik dari strateginya mungkin Pak ya, materinya, kemudian metodenya, sama ini Pak, model pembelajarannya yang ingin Bapak terapkan di kelas. Baik Bu, sesuai dengan pertanyaan Ibu, saya akan menjawab tentang strategi yang akan saya terapkan dalam pembelajaran ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk metodenya ini saya gunakan belajar kelompok. Baik Pak. Kemudian untuk penugasan dan untuk model pembelajaran menggunakan model discovery learning dan metodenya sama dengan model pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas. Maksudnya yang saya terapkan. Oh baik Pak ya. Jadi gini Pak ya, ini Pak saya ingin bertanya kembali nih Pak, bagaimana sih dengan media pembelajaran yang nantinya akan Bapak gunakan di kelas? Oh kalau media, ya kita gunakan media pembelajaran yaitu buku bacaan, buku teks ya Pak ya? Ya buku teks atau buku bacaan, video pembelajarannya, dan nanti saya akan membagikan lembar kerja peserta didik atau sering disebut dengan LKPD. Oke baik Pak. Nih Pak ya, pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira kapan Pak pelaksanaan pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Baik Bu, mungkin saya akan lakukan pada hari Jumat Bu. Iya Pak, jadi hari Jumat Pak ya? Iya Bu. Kira-kira itu jamnya keberapa gitu Pak? Jam ya, biasa kami lakukan itu setelah istirahat. Oke baik Pak ya. Oke jadi nanti itu rencananya Bapak akan melaksanakan pembelajaran di hari Jumat setelah jam istirahat Pak ya, seperti itu Pak ya. Ya nanti saya ikut masuk ya Pak ya ke kelas Bapak. Pada hari itu saya akan melihat, kemudian saya akan mencatat hal-hal apa saja yang Bapak lakukan selama proses pembelajaran di kelas. Nah nanti setelah Bapak selesai melakukan pembelajaran di kelas, kita melakukan kegiatan diskusi kembali Pak ya. Yaitu tentang ini Pak, pasca observasi Pak ya. Jadi gini Pak, baik untuk pertemuan kali ini saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu Bapak. Mudah-mudahan pembelajaran yang nantinya akan Bapak laksanakan pada hari Jumat berjalan lancar dan tidak ada hambatan begitu Pak ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, terima kasih. Pagi hari ini anak-anakku sudah nampak sehat dan bersih. Nah, sesuai dengan judul dan tema kita pada hari ini adalah hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak minta anak-anakku cek masing-masing kebersihan atau kegiatan kebersihan pada pagi hari ini di lingkungan kelas. Coba kerjakan. Ya. Sudah? Ya. Baik, anak-anakku, Bapak minta berdiri semua. Berdiri semua. Ayo berdiri. Ya, berdiri. Kalau bisa di luar kursi, jangan di depan kursi ya. Kita akan menyanyi bangun tidur. Bisa semuanya? Bisa kan? Hitungan ketika kita mulai ya. 1, 2, 3. Bangun
tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurmu. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, itu tadi sesuai dengan tema dan judul yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Senang nggak hidup bersih? Senang nggak hidup sehat? Kalau lingkungan bersih, lingkungan sehat, sesuai dengan hadis Nabi, kebersihan adalah setengah dari keimanan. Terima kasih. Tepuk tangan buat anakku semuanya. Baik, kita akan melakukan kegiatan yang perlu anak-anakku ketahui. Disimak. Di sini ada sebuah video. Nanti anak-anakku harus menyimak mengetahui apa saja di dalam kegiatan kita hidup bersih. Kita lihat dan perhatikan video tentang hidup bersih dan sehat. Nampak kan? Dibaca dalam hati dibaca. Bagaimana yang dikatakan itu lingkungan sehat? Ya, dilihat, diperhatikan videonya. Nanti, karena nanti itu akan Bapak tanyakan. Ya. Nah, oh ini lingkungan yang bersih, ini lingkungan yang sehat, ya kan? Udah kelihatan apa kan? Yang semangat. Yang sebelah sini. Manfaat. Apa manfaatnya? Tadi udah tahu ciri-ciri, sekarang manfaat daripada lingkungan. Boleh ditulis kalau ya enggak. Oh, boleh. Nulis boleh ditulis juga. Ayo Dwi, diperhatikan videonya di sana. Ya, tuh ada siapa itu? Kalau kita sudah tahu ciri-cirinya, sudah tahu manfaatnya, barulah kita jaga lingkungan kita. Kalau nggak kita jaga, akan kotor lagi, ya kan? Iya. Kita. Sudah melihat semuanya? Sudah memperhatikan? Kira-kira di dalam video tadi itu bagaimana kita hidup itu yang sehat dan bersih? Ada yang tahu? Menjaga lingkungan pintar, tepuk tangan. Iya. Siapa yang belum tahu? Mau ada yang tanya? Silakan. Iya, Anissa. Wah, bagus sekali kawanmu bertanya. Kalau kita menjaga lingkungan, pasti kita akan jauh yang namanya penyakit. Iya, karena lingkungan kita nampak bersih. Contohnya, kita membersihkan saluran air, membersihkan WC. Di rumah
Iya, di sekolah ada, di rumah ada. Ya, betul sekali. Kalau lingkungan kita bersih, kita jauh dari segala macam penyakit. Ada lagi? Ada lagi yang tanya? Sudah tahu? Sudah paham semua? Terima kasih. Kalau sudah paham, baik, Bapak akan memberi anak-anakku tugas kelompok, namanya tugas kelompok, lembar kerja peserta didik. Nah, ini Bapak mohon ini dikerjakan secara kelompok, ya kan? Waktunya nanti dikumpul di depan. Tugasnya cuma menyebutkan nama-nama alat pembersih. Ya. Nah, boleh hanya satu aja. Dikerjakan 4. Satu kelompok kan ada 4. Nah, dikerjakan. Sebutkan alat-alat kebersihan. Nah, pintar. Contohnya apa? Alat kebersihan. Oh, apa lagi? Ya, terus pintar. Ayo. Di sini di tengah semua ikut kerja. Baik, karena waktunya sudah selesai, kita kumpul, ya. Ayo, perwakilan. Ayo, bawa kemari. Pintar. Kelompok 2, iya. Kelompok 1, iya, pintar. Ayo, kelompok 3 mana? Kelompok 3. Iya, kelompok 3 udah juga semuanya. Ini semuanya pintar-pintar anak-anakku. Ada yang dapat 6, ada yang dapat 5 alatnya, ada yang dapat 7, banyak. Dan semuanya ada kegunaannya. Tepuk tangan buat semua kelompoknya. Baik, anak-anakku, demikianlah tadi materi yang telah Bapak kasihkan, yaitu tadi apa materinya? Hidup sehat dan bersih, baik di sekolah maupun di rumah. Senang gak kalau hidup bersih? Senang gak kalau hidup sehat? Untuk yang terakhir, penutup, anak-anakku, ada yang mau tanya lagi? Enggak? Setelah anak-anakku bekerja sama kelompok, nanti kita akan bahas selanjutnya, materi selanjutnya. Untuk itu yang terakhir, minggu tadi yang telah Bapak sampaikan, tentunya banyak sekali kesalahan. Bapak minta maaf ya. Jangan lupa rajin belajar, ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga lingkungan. Hidup bersih kan? Jaga kesehatanmu, jaga lingkunganmu. Demikian tadi. Baik, kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sigit, apa kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu Pak ya. Saya juga alhamdulillah nih baik juga Pak ya. Gini Pak, jadi pada kegiatan hari ini Pak ya, namanya adalah percakapan pasca observasi Pak ya. Jadi dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak terkait observasi yang saya lakukan di kampus Bapak kemarin. Dengan tujuan adalah evaluasi proses Pak ya, pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Oke Pak, ini yang pertama Pak ya. Yang akan saya tanyakan pada Bapak adalah bagaimana nih Pak perasaan Bapak dari hasil kegiatan Bapak atau dari proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin Pak? Baik Bu,
terkait dengan pembelajaran yang telah saya ajarkan. Yang pertama, perasaan saya ya Bu, tentang pembelajaran sangat tegang. Kenapa? Pada awalnya karena saya tidak terbiasa ketika saya mengajar ada orang lain. Nah, ini yang menyebabkan tegangnya. Karena mengajar ada orang lain, perasaan saya jadi grogi dan tidak tenang. Setelah berjalannya waktu, alhamdulillah Bu, saya sudah bisa agak santai. Kemudian sampai akhirnya saya bisa merasakan benar-benar menikmati dan santai dalam mengajar. Oh, begitu Pak ya. Alhamdulillah Pak ya. Berarti secara keseluruhan berarti berjalan dengan lancar lah seperti itu Pak ya. Iya. Oke Pak. Saya ini ingin bertanya kembali nih Pak. Boleh. Bisa diceritakan Pak area pengembangan kompetensi yang Bapak kembangkan pada saat proses pembelajaran kemarin Pak? Dan langkah-langkah apa dan tambahan tahapan apa yang dilakukan pada proses pembelajaran kemarin Pak? Baik. Pada pembelajaran saya kemarin itu ada 2 kompetensi yang saya kembangkan. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilan. Jadi di pengetahuan ini saya mengharapkan siswa saya itu bisa dan mampu memahami isi teks bacaan tentang hidup bersih dan sehat di lingkungan sekitar. Artinya di sini lingkungan sekitar itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan dia tempat tinggal atau di rumah. Kemudian untuk keterampilannya Bu, siswa ini diharapkan mampu menulis dan membaca serta mengamati tentang hal-hal atau tahapan dalam langkah-langkah. Yang pertama itu rancangan terlebih dahulu Bu, yang saya buat adalah modul ajar. Baik Pak. Kemudian saya membuat media ajarnya. Media ajar itu seperti video. Iya Pak. Terus video pembelajarannya, serta saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya Pak. Yang terintegrasi dengan KSI. Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran discovery learning dan kolaborasi learning seperti itu. Oke, baik Pak. Gini Pak ya, bisa saya ulang sedikit Pak ya. Iya. Jadi Bapak kemarin menerapkan 2 area pengembangan seperti itu ya kan Pak? Iya. Yang pertama itu kompetensi pengetahuan dan yang kedua itu keterampilan. Iya. Nah kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapannya yang seperti Bapak lakukan itu Pak ya. Itu yang pertama tadi membuat modul ajar kan Pak? Iya. Terus pembelajarannya juga sudah berdiferensiasi tentunya Pak ya, yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian Bapak juga sudah membuat video pembelajaran, Bapak juga sudah menerapkan model pembelajaran serta strategi pembelajarannya serta metodenya dengan belajar kelompok ya Pak ya. Oke, ini Pak, saya bertanya kembali nih Pak. Iya Bu ya. Sejauh mana keberhasilan siswa dengan pengembangan yang Bapak lakukan pada kegiatan proses pembelajaran di kelas kemarin, Pak? Baik Bu, sejauh mana keberhasilan yang telah saya kerjakan, menurut saya ini Bu, saya itu melaksanakan pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya rancang. Kemudian juga menurut saya, alhamdulillah proses pembelajarannya
itu berjalan dengan lancar. Begitu juga menurut saya tentang keberhasilan daripada anak peserta didik tadi. Jadi secara keseluruhan sudah berhasil begitu Pak ya? Iya Bu, benar. Meskipun ada beberapa kendala yang saya hadapi seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak, kendala-kendala apa saja sih yang Bapak hadapi kemarin itu? Baik Bu, yang pertama adalah tentang keadaan kelas, yaitu siswa yang aktif dan siswa yang kurang aktif. Ada beberapa peserta siswa yang dalam penugasannya atau dalam kelompoknya kurang begitu aktif. Oh, jadi pada kegiatan kemarin itu ternyata masih ada beberapa siswa ya Pak ya yang tidak aktif, begitu kan Pak ya? Iya. Nah, kira-kira Pak yang Bapak lakukan dalam memperbaiki dan menghadapi kendala-kendala yang dihadapi seperti kemarin itu apa menurut Bapak? Baik Bu, sedang saya pikirkan pembelajaran ke depan itu sepertinya saya sendiri itu harus lebih memperhatikan lagi tentang ketertarikan siswa, kesiapan siswa saat belajar. Mungkin saya lebih menggali lagi apa sih yang menjadi kebutuhan yang bisa membuat siswa itu aktif seperti itu. Mungkin akan saya lakukan asesmen untuk melihat seperti apa kesiapan para siswa, kemudian juga seperti apa kebutuhan mereka dalam belajar. Oke, jadi Bapak rencananya akan lebih menggali lagi kebutuhan mereka seperti itu Pak ya. Nah kemudian ini Pak, untuk mengetahui kebutuhan belajar itu nih Pak, dengan cara apa sih Bapak melakukan asesmen? Gitu Pak ya. Nah oke baik Pak, kira-kira kapan nih Pak rencana Bapak akan melakukan perbaikan dari rencana yang telah Bapak paparkan tadi Pak? Ya. Mungkin dalam waktu dekat ini Bu. Setelah ini nanti akan ada pembelajaran lagi. Jadi saya mungkin setelah mengevaluasi dari proses pembelajaran yang saya lakukan, jadi secepatnya saya akan lebih fokus ke situ, ke pembelajaran. Melakukan perbaikan dari rancangan rencana yang telah saya paparkan. Oke, baik Pak. Jadi Bapak nanti akan melakukan proses perbaikan kan seperti itu Pak ya? Dalam waktu secepatnya. Nah, pertanyaan tadi itu ini Pak merupakan pertanyaan terakhir ya Pak ya dari saya pasca observasi kali ini. Nah, saya berharap semoga Bapak dapat memperbaikinya Pak ya, beberapa kekurangan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian nih Pak, dari hasil pembelajaran semoga nantinya Bapak dapat menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas kan seperti itu Pak ya. Dan dari siswa tersebut nantinya siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya Pak ya. Nah mungkin sampai di sini dulu Pak ya percakapan pasca observasinya Pak ya. Terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktunya dalam percakapan pasca observasi kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan yang Bapak rencanakan akan terrealisasi dengan baik. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.